mudah-mudahan segala urusannya di proses penyembuhannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman kita yang lain, rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan taufik serta kemampuan untuk menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Al-niyatul thayyibah. Nazkur ba'dal madhkurati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfiha shifaan ajilan. Allahumma shfiha shifaan ajilan. Allahumma shfiha shifaan ajilan. Shifaan la yughadiru saqaman. Ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian hadis tentang salat tatawwu atau abwaabut tatawwu. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah bahwasanya Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atai al-fajr. Nabi SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya tidak ada salat yang paling dijaga Nabi, yang paling sangat keras dijaga Nabi SAW dari salat sunnah melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita boleh katakan bahwa salat yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW, salat yang paling dipelihara, salat yang paling diperketat oleh Nabi SAW, baik safar atau tidak safar, baik kondisi apapun, itu beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Karena fadilah dan keutamaannya, pahalanya sangat besar sekali, sampai kata Aisyah tidak pernah Nabi SAW seketat menjaga 2 rakaat subuh dibanding sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah lain mungkin ada lewatnya, ada mungkin tidak melakukannya, tapi sholat 2 rakaat sebelum subuh ini la fis safar wala fil hadar, tidak ketika di rumah, tidak ketika safar, beliau selalu menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini. Apalagi subuhnya, ya. Apalagi subuhnya, apalagi wajibnya, sunnahnya aja sedemikian rupa, apalagi wajibnya. Maka dalam sebuah hadis, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sholat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau subuhnya berjamaah. Ya, apalagi subuhnya berjamaah. Makanya dalam sebuah hadis Tirmizi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat malam penuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat semalam penuh. Man sholat subha fi jamaatin kaman sholat lailah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat 1 malam penuh pahalanya. Tapi tahajudnya tetap dilaksanakan. Kalau pahalanya mah sudah dapat dari subuh sebenarnya. Tapi kalau tahajud dilaksanakan, itu ada tambahan dan keutamaan yang lain dari sholat tahajud. Berikutnya adalah hadis tentang wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Nomor hadis 583. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalasin. Kekasihku, siapa kekasih Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalil, di sini jelaskan kata Khalil. Kacamata tadi. Ada perbedaan makna dalam bahasa Arab Khalil, ya. Kemudian lafaz-lafaz lainnya seperti Habib, seperti Syagab dan lain-lain. Saya pernah menjelaskan dalam bahasa Arab itu tingkatan cinta itu ada 16. Ada 16 dan 16 mufradat untuk menyatakannya. Cinta itu paling termasuk kata yang paling banyak ininya padanannya dalam bahasa Arab. Nah, paling tinggi dari kata cinta itu Khalil. Paling tinggi makom dan derajat cinta itu adalah Khalil. Makanya Allah ini di dunia hanya punya 2 Khalil. Siapakah beliau? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au alaihi ma assalatu wassalam.
Di dalam ayat wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kecintaannya, kekasihnya yang sangat luar biasa. Sampai beliau dijuluki sebagai bapaknya para nabi, dijuluki juga sebagai bapaknya tauhid, dijuluki juga sebagai imamnya orang bertakwa, imamul muttaqin, ya, sayyidun nas. Nah ini karena apa? Karena beliau ini sangat dicintai Allah. Makanya dalam ayat Allah menyatakan wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Yang kedua adalah Nabi Muhammad. Disebutkan Muhammad khaliluhu wa safiyuh. Nabi Muhammad adalah khalil dan safiyunya, pilihan dan kekasihnya. Nah, Abu Hurairah menyebutkan bahwa kekasihku Rasulullah berarti adalah yang paling dicintainya. Berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Berwasiat kepadaku dengan tiga perkara. Yang pertama, la ada'uhunna hatta amuta, agar aku tidak meninggalkan 3 hal sampai ajal menjemputku, sampai selesai hayat di kandung badan, sampai menjelang kematian. Memerintahkan dan berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang aku tidak boleh tinggalkan sampai kematianku. Yang pertama adalah saumi salasati ayyamin kulli syahrin, untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kita sering menyebutnya puasa ayyamul bid. Kenapa ayyamul bid? Bid itu dari kata bid. Apa bid itu? Putih, bayad. Kenapa putih bayad? Karena bulan itu saat itu sedang purnama. Maka puasa 3 hari setiap bulan disebut puasa purnama, ayyamul bid, karena bulan lagi putih-putihnya, sempurna. Itu wasiat pertama. Wasiat kedua, wassalatid duha, salat duha. Ini juga wasiat Rasul kepada Abu Hurairah untuk tidak boleh ditinggalkan sampai mati menjemput kita. Dan fadilah salat duha ini subhanallah ya. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap anak Adam itu punya 360 ruas dalam dirinya dan wajib disedekahi. Kita ini punya 360 sendi atau 360 ruas. Dari 360 ruas itu wajib disedekahi. Alaiha shadaqah, wajib disedekahi. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua kita bisa sedekah. Karena ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang ribu, ada yang punya, kan begitu. Karena sahabat memahami sedekah itu ya harta gitu. Lalu kata Rasulullah, kan bisa setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, dan lain sebagainya. Memisahkan 2 yang bertikai sedekah, mendamaikan sedekah. Waktu jizi'uha, dan itu dapat di cover, yang 360 sedekah itu dapat di cover sholatai duha atau rakaat duha bahasa hadisnya. Rakaat 2 rakaat duha, dari kata rakaatani duha, tapi karena diidhofah nunnya hilang, rakaat ad-duha. Jadi kewajiban kita bersedekah 360 kali per hari. Kewajiban kita bersedekah 360 sedekah setiap pagi itu dapat di-cover dengan sholat sunnah 2 rakaat duha. Maka duha itu dalam tartib tatawu urutan kedua, nafilah muakkad. Kan ada sunnah muakkad, ada nafilah muakkad, ada nafilah biasa. Itu level sholat sunnah di situ. Sunnah muakkad sudah kita tahu ada 5. Lalu yang kedua nafilah muakkad ada 3. Duha, tahajud, witir. Lalu yang ketiga nafilah biasa, hajat, istikharah, kemudian taubat, kemudian sholat-sholat yang lain ya, termasuk jenazah. Jadi ini tingkatan tartib dari sholat tatawu. Nah, duha ini berada di level kedua, yaitu nafilah muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan Nabi berwasiat kepada para sahabat juga umatnya untuk tidak meninggalkan sholat duha. Ada penjelasan tambahannya terkait duha ini. Barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, Allah bangunkan istana di surga. 8 rakaat.
Mun 2 rakaat mah nya teras teras lumayan. Kalau 2 rakaat baca suratnya apa? Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat pertama, Al-Ikhlas ayat kedua. Duha. Semua sholat sunnah itu dianjurkan baca itu. Semua sholat sunnah bacaan Qur'annya yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Dua-duanya surat itu peneguh tauhid. Termasuk qobliyah subuh. Dua itu. Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jadi sholat sunnah mah jangan berat-berat, Pak. Qobliyah bacana wal buruj was samaa'i dzatil buruj kabur qomat. Harus memperkirakan 2 menit. Makanya Rasulullah SAW semua sholat sunnah Nabi itu khafifataini, ringan. Seperti tidak sholat ringan gitu. Kecuali tahajud karena waktunya longgar dan di dalam kesendirian, maka beliau sampai bengkak kakinya tahajud. Tapi sholat yang lain beliau memerintahkan yang ringan. Bahkan dalam Aisyah meriwayatkan Nabi itu kalau sholat sunnah ya qobliyah semacam itu khafifataini, ringan sekali. Berarti bacaannya yang ringan dan gerakannya juga gerakan-gerakan yang ringan. Sholatnya itu sunnah ya. Jadi dua surat yang dibaca di kala sholat sunnah adalah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Barang siapa yang sholat 8 rakaat duha, tos marab manuk tetah, tos marab manuk, sholat duha 8 rakaat, Allah bangunkan istana di surga. Man sholat duha samana rakaat banallahu qasran aw baitan fil jannah. Allah bangunkan istana atau rumah di surga. Jadi luar biasa doa ini. Dan penjelasan tambahannya adalah sholat duha itu dibagi 3. Ada duha pertama yaitu isyraq, ada duha kedua jam 9, ada duha ketiga jam 11. Masing-masing punya faidah. Duha pertama itu faidahnya adalah seperti haji dan umroh yang sempurna. Itu kita sebut sholat syuruk. Duha yang kedua itu fadilahnya adalah melancarkan rezeki jam 8. Tanu duha jam 8 kita loba pangabutuhna gitu. Di situ waktunya kita meminta rezeki jam 9. Bari usaha, bari ikhtiar selingkuh duha. Itu menambah kelancaran rezeki dan juga keberkahan dari rezeki. Yang ketiga, yang terakhir, sholat duha jam 11 maksimal 10 menit sebelum zuhur. Itu faidahnya adalah untuk menghindarkan dari bala dan musibah. Jadi 3 itu kan. Apa dalilnya? Dalilnya yang tengah duha aja misalkan, bahwa orang yang melakukan duha di waktu tengah itu 4 rakaat ya. Kata dalam sebuah hadis, kalau barang siapa yang sholat 4 rakaat duha ya, itu di waktu duha yang tengah, Allah menyebutkan dalam hadisnya oleh Rasulullah SAW bahwa Allah akan mencukupinya. Saya lupa redaksi hadisnya, tapi maknanya seperti itu. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat di tengah waktu duha itu, maka kata Allah selebihnya itu urusanku. Aku berikan kecukupan kepada kamu. Ini dalil bahwa sholat waktu duha yang di tengah hari itu faidahnya adalah untuk melancarkan rezeki. Karena hadisnya memang begitu bunyinya. Allah berikan kifafan, kecukupan di dalam hal tersebut. Jadi itu fadilah dari sholat duha. Duha pertama, duha kedua, dan duha ketiga. Juga dia pahalanya fadilahnya adalah Allah membangunkan untuk kita rumah dan istana surga. Lalu yang ketiga, duha itu adalah menjadikan kita memenuhi target sedekah yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu berapa? 360 sedekah. Jadi sholat duha itu satu, memenuhi target perintah Rasul untuk bersedekah 350 kali. Dalam hadis Bukhari cukup dengan 2 rakaat duha mewakili 360 kali sedekah. Yang kedua, sholat duha itu menjaminkan dari Allah untuk dibangunkan istana di surga kalau 8 rakaat. Yang ketiga, sholat duha adalah memperlancar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kalau 4 rakaat di tengah waktu duha. Jadi 4 memperlancar rezeki, 8 dibangunkan istana.
Kemudian kalau dia sholat duha saja secara umum 2 rakaat itu dia seperti bersedekah 360 kali sedekah. Mangga dipilih yang mana. Kalau yang setara dengan 360 kali sedekah itu 2 rakaat duha. Kalau dilancarkan rezeki 4 rakaat duha. Kalau dibangunkan istana, mau dibangunkan istana 8 rakaat duhanya. Hoyong mana mangga? Bade nu 8 rakaat mangga, hoyong istana. Oke, tapi babarasan anu kadua dilancarkan rezeki itu 4 rakaat mangga itu makanya dunia ge 4 itu. Anu katilu apa tadi? Menggantikan sedekah 360. Itu 2 rakaat. Tapi supaya itu kena semua mendingan 8 cuy. 8 mah kena semua, 2 kena, 4 kena, 2 kena. Jadi 2 disuruh, 4 di tengah, 2 di akhir. Mencakup itu komprehensif. 2 syuruk itu namanya subhatud duha kalau dalam bahasa ulamanya itu subhatud duha pagi itu 2 rakaat syuruk nanti. Lalu nanti duha kedua 4 rakaat. Yang ada dalam hadis Allah cukupkan rezekimu. Lalu yang ketiga duha akhir yaitu untuk menjauhkan dari mara bahaya. 242. 242 jadi 8 totalnya. 242 totalnya 8. Itu dicicil. Dicicil mangga di berebetkeun mangga. Di berebetkeun mangga dicicil mangga. 2 salam, 4 salam. 2 salam. Tata caranya seperti sholat biasa, seperti sholat sunnah biasa. Tata caranya 2 rakaat 1 salam. Maksud saya itu 242 itu bukan satu waktu, pagi 2 rakaat, tengah 4 rakaat, akhir 2 rakaat. Jadi 2 4 duhanya 3 kali maksudnya. 3 kali dicicil ya. Duhanya 3 kali dicicil 2 4 3. Kalau mau diberebetkan 8 mah enggak. Silahkan itu juga mencakup semuanya. Jadi ada 3 pilihan untuk melakukan sholat duha itu. Mau yang keutamaannya rizki, keutamaannya adalah pengganti sedekah, atau keutamaannya adalah dijauhkan dari itu ada dalam hadis Nabi SAW. Silakan ya. Tapi kalau kita kondisinya sempit, cukup 2 rakaat saja. Karena dari kata Nabi SAW, kewajiban sedekah anak Adam setiap pagi 360 itu tujzi'uha. Apa tujzi'uha itu? Dicukupi rakaat duha oleh 2 rakaat duha. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau kita waktunya sempit atau kita lagi giat bekerja atau kita ada keperluan, selipkan 2 rakaat duha, cukup 2 rakaat saja. Cukup 2 rakaat saja. Tapi kalau waktunya kosong, geus marep manuk teu aya pekerjaan, ya udah 8 rakaat. Marep manuk ngaulang we naon deui, tidak ada pekerjaan. Rumput geus dicabutan, beak rumputnya dugul kabeh cabutan teh. Manuk deui we. Mareban manuk nah mending rakaat duhana 8 gitu. Mending 8 rakaat. Kalau di rumahnya nyalse enggak ada pekerjaan, ambil 8 duhanya. Ya, selesai aktivitas kita yang utama begitu. Kalau sempit misalkan dia karena harus bekerja, kemudian harus berangkat dan lain sebagainya, ambil yang 2 rakaat saja, yang pengganti sholat. Yang penting ada duhanya. Kenapa? Karena duha itu satu nafilah muakkadah, dan yang kedua 3 wasiat Nabi yang tidak boleh ditinggalkan sampai kita mati. Sampai kita mati jangan tinggalkan itu. Apa? Kata Abu Hurairah, 1 puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga nanti wa naumin ala witir. Tidur dengan witir. Itu wasiat Nabi sampai mati itu. Wasiat Nabi untuk kita sampai kita mati, jaga itu. Witir untuk witir bahasa gimana ya? Naumin ala witir. Witir sebelum tidur. Atau witir di akhir malam gitu. Pokoknya malam itu tidak boleh tidak ada witirnya gitu. Itu maksudnya naumin ala witir itu. Tidur di atas witir, baik itu di atas witir setelah tidurnya atau sebelum tidurnya. Ada penjelasan di sini. Saya bacakan dari semua 583. Nah ini. Al-Khalil yaitu kekasih, as-sadiqul khalis alladzi takhallat mahabbatuhu lil qalbi. Jadi arti Khalil itu Abu Hurairah kan
menyatakan kekasihku memerintahkan wasiat kepadaku 3. Nah disebutkan mana khalil adalah orang yang hatinya takholat, benar-benar kosong dari cinta yang lain, hanya cinta kepada itu. Itu arti khalil. Artinya orang yang sudah derajat khalil mah cintanya tuh nggak lagi merhatikan malire nu lainna, hanya itu saja. Makanya Abu Hurairah menyebutnya Rasul Muhammad itu adalah kekasihku. Kekasihku Muhammad, Nabi SAW mewasiatkan 3 hal. Ya, khalil adalah takhalat mahabbatuhu al-qalb. Orang yang hatinya teu malire deui, teu boga deui kana lain, hanya kepada Rasul SAW. Itu definisi makna khalil dalam bahasa Arab. Naumin ala witrin yang tadi kita bahas, ay usolli al witra qabla an anam wa huwa afdal liman la yathiqu bistiqadhi fil lail. Nah itu. Jadi maksud untuk witir dalam satu malam itu artinya adalah kalau kita mampunya witir di akhir subuh, di akhir waktu, witirlah di akhir malam. Tapi bagi yang khawatir, maka witirlah di awal malam. Setelah Isya itu ambil 1 rakaat witir setelah ba'diyah ya. Dan itu kebiasaan Abu Hurairah. Abu Bakar Siddiq itu witirnya ba'da Isya karena khawatir malam tidak bangun, tidak sempat begitu kekhawatiran itu, sehingga kalau sudah witir aman. Wa naumin ala witrin, tidur dengan membawa witir, berarti witir sebelum tidur. Itu bagi liman layasiku, bagi yang tidak yakin istiqadhi bangunnya, istaiqadha yastaiqidu bangunnya fil lail di malam hari. Tapi bagi yang yakin malam akan bangun, witirnya itu di akhir malam. Witirnya di akhir malam. Maka setiap kita ngukur kemampuan masing-masing. Jadi di awal malam itu 1 rakaat saja. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Kan hadisnya begitu. Man arada an yutiru bi sab'in falyaf'al. Barang siapa yang mau witir dengan 7 lakukan. Wa man arada bi khamsin falyaf'al. Yang mau 5 lakukan. Wa man arada bi salasin falyaf'al. Yang mau 3 lakukan. Wa man arada bi wahidatin falyaf'al. Yang mau 1 lakukan. Jadi witir mah 1 rakaat cukup. Tapi kalau mengikuti witirnya Nabi 3 begitu. Namun Nabi memberikan kelonggaran, yang mau 1 silakan. Yang mau nyontoh seperti Nabi benar 3. Maksimalnya dalam fikih Syafi'i berapa? 11. Witir itu dalam fikih Syafi'i maksimalnya 11. Cukup Ya? dengan tahajud apa hanya witir? Enggak, witir saja. Kita sedang membahas witirnya saja. Witir saja itu boleh 1, 3, 5, 7, 9, 11, maksimal 11 dalam fikih Syafi'i. Artinya apa? Kalau mau tahajud 10 rakaat, witir 11 rakaat boleh gitu loh. Jadi 2 hiji. Kan tahajudnya 10, witir 11 itu 1. Mau tahajudnya 4, witirnya 7, enggak. Gitu maksudnya. Tahajudnya 2, witirnya 11. Tahajudnya 2, witirnya 11 mah enggak ada resepna karena witir, Bang. Ya, orang mah favoritna witir, tahajud mah teu lah misalkan gitu. Jadi tahajudna 2, witirna 11, mah enggak itu juga. Terus witir itu tata caranya pas salam, salam. Nah, witir itu dalam penjelasan hadisnya Syekh Utsaimin menjelaskan ada 3 cara. Yang pertama seperti sholat maghrib, persis. Yang kedua 3 disekaligus,kan 1 salam. Lalu cara yang ketiga adalah dibagi 2 rakaat plus 1. Seperti kalau 7 misalkan ya, 2 aja terus 1 terakhir. Ya. 2, 1. Jadi ada 3 cara. 2 plus 1 witir itu. Ada yang 3 disekaligus,kan, ada yang seperti sholat maghrib. Jadi jangan menyalahkan kalau ada orang witir 2 rakaat terus nambah lagi 1 rakaat, jangan disalahkan. Karena itu ada dalam pembahasan fikih kita. Ngajinya kurang jauh ya. Ngajinya kurang jauh atau baheulana maca buku hungkul. Maca buku ayana kieu praktekkeun atau dia hanya berpegang satu mazhab sehingga tidak mengenal witir yang lain. Witir itu boleh 3 cara, 3 kaifiat. 3 rakaat langsung, 2 rakaat tambah 1, bisa juga seperti maghrib, boleh seperti maghrib. Untuk melaksanakan witir ya. Jadi jangan saling menyalahkan.
Di sini kan 3 langsung ya. 3 langsung sini langsung. Tapi nanti kalau ada yang mempraktekkan 2 tambah 1 jangan disalahkan. Karena dia juga punya dasar dan punya dalil untuk melaksanakannya. Itulah 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Saya ulangi, ausoni khalili bisalasin. Kekasihku Rasulullah memberikanku 3 pesan untuk tidak aku tinggalkan hatta amuta, sampai aku mati. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, puasa bid. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga witir sebelum tidur bagi yang tidak yakin bangun, atau witir di akhir malam bagi yang bisa bangun. Wa naumin ala witrin. Kenapa hadis ini wa naumin ala witrin? Karena standarnya dihitung dengan orang yang biasa begitu. Naumin ala witrin itu tidur setelah witir, karena orang itu tidak semua bisa bangun malam. Jadi standar yang dipakai standar orang biasa. Nabi SAW senantiasa begitu. Yang beliau sabdakan itu standar orang yang semua orang bisa gitu. Contoh, idza amma ahadukum, jika di antara kalian menjadi imam, amma ahadukum falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudhaif, karena di sana ada orang lemah. Itu kuat nangtung. Aya nangtung menangtung ada pitas gitu. Nangtung tapi pitas bisa wae kan itu. Sisi Dulu saya punya kawan waktu di pesantren upacara Senin itu tidur sambil berdiri. Orang sudah bubar masih tidur dia berdiri. Tapi itu termasuk keajaiban juga itu. Tidur sambil berdiri. Sampai di pondok 3 tahun dia dijuluki the king of sleep. Jago tidur itu luar biasa. Jadi berdiri saja upacara tidur dia. Nah, karena di dalam di antara sholat jamaah ada orang yang dhaif lemah. Fa inna fihi mudhaif. Apalagi wal marid, ada orang sakit. Jadi kamu bisa. Teu ieu tengah bahasa kemen teu ieu mah beda deui ieu mah sanes kemen ieu mah. Ieu mah di pondok aya nu tidur sambil upacara gitu. Sampai orang bubar semua, dia sendiri di lapangan gini aja tidur. Istri saya mah jalan sebelum tidur. Nah, itu lebih hebat lagi itu. Itu kalau dalam bab itu walinya tidur kalau begitu mah. Lebih hebat lagi itu. Tidur sama. Tapi saya juga sering tidur sambil naik motor tuh sering. Tahu-tahu di trotoar aja. Di trotoar. Pernah di buah batu, saya pernah begitu. Saking ngantuknya sampai ke trotoar gitu. Eta teh cek polisi mah namina teh micro sleep gitu teh. Tidur sebentar ngalenyap gitu kan. Ah, di tol bahaya gitu teh. Micro sleep tuh bahaya, ngalenyap sedikit tuh tol bahaya. Mendingan ngalenyap sekalian gitu maksudnya. Rest area tidur aja. Nah, kata Nabi SAW, jika di antara kalian ada yang jadi imam, ringankanlah sholat kalian, karena di dalamnya ada orang lemah, ya, ada orang sakit. Wasobi, ada anak kecil yang ikut sholat, bisa jadi kan ada anak kecil yang ikut sholat, atau anak kecil yang gelayutan sama ibunya, sama bapaknya, sama kakeknya, itu diperhatikan, jangan melambangkan sholat, karena ada anak kecil. Wasobi, anak kecil. Yang terakhir, wadzul hajah, ada yang punya keperluan. Saya pernah sholat di daerah Antapani, sholat asar, bicara banyak driver ojol di sini. Tapi sholatnya lama sekali, 15 menit sholat asarnya. Lama sekali. Qiyamnya lama, rukunya lama. Padahal di belakang tuh seragam hijau semua itu para driver. Nah itu kasihan. Mau bubar mungkin merasa bagaimana, enggak bubar juga merasa berat sholat di situ. Nah itu kalau saya boleh katakan itu kurang hikmah. Karena Nabi sudah bersabda, idza amma ahadukum, jika kalian mengimami orang, ringankanlah, karena ada orang lemah, ada orang sakit, ada anak kecil, ada orang punya keperluan. Itu. Tapi kalau saya sendirian, mangga masih ngerek jam 8 sampai jam 5, mangga. Salatnya teh anu nyarek teh mangga. Masih tidur silahkan, tapi ada hak juga badan kita untuk tidur ya. Nah, itulah 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Artinya wasiat itu kepada umatnya, kepada kita semua. Kita ambil lagi satu hadis atau 2 hadis. Hadis nomor 584. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri
wa raka'ataini qabla al-ghada. Nah, selain 2 rakaat sebelum subuh yang benar-benar asyadda, dijaga betul, dijaga keras, dijaga sengit oleh Rasulullah SAW, ada lagi yang dijaga banget oleh Rasul. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur mah 4 rakaat sunahnya. Zuhur mah 4 rakaat qobliyahnya. Enggak, 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Memang ada 2 riwayat, ada yang riwayatnya itu zuhur qobliyah 2 dan ba'diyah 2 untuk zuhur itu. Tapi riwayat Aisyah mah dari Aisyah, Imam Bukhari meriwayatkan zuhur itu qobliyahnya rawatibnya 42. Langsung 4. Iya, langsung 4. Enggak 22. Oh, 2. Caranya 22. Maksudnya tuh 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nanti asarnya tidak ada, dia tidak ada qobliyah. Gitu. Jadi 10 itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, lalu 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. 10. Di sini dulu pernah ada orang masih awam lah belajar hadis asfar kan, dia sholat sunat, orangnya udah pindah sekarang ke Medan atau mana. Itu yang satu lagi awam juga ditegur, akhirnya jadi paselan. Harusnya jangan begitu, maksud saya kalau ada yang kayak gitu nggak usah ditegur, nanti aja ditaklim disampaikan. Iya, Jadi jangan sampai tujuan kita ingin membenarkan tapi menyinggung perasaan orang. Jangan di sini ini kejadian di sini. Tegur, sholat mau dari mana aja tegur. Jangan-jangan dia mengamalkan hadis bahwa setiap sholat itu ada Iya. qobliyahnya. Orang awam kan namanya orang awam, Iya. sholat juga. Harusnya dikasih tahu. Maksud saya begini, dalam konteks dakwah kita tuh walaupun kita pegang mazhab ini tertentu, kalau ada hal-hal yang lain nanti aja ditaklim. Betul. Diselipkan dalam taklim. Jangan sebenarnya ngajak orang ke masjid itu susah. Nanti sudah datang ke masjid gara-gara ditegur atau orang lain, rugi kan kita jadi dosa kita. Nabi SAW itu kalau mendapati sahabatnya sudah melakukan sesuatu, pasti bicaranya gini, if'al wala haraj, keun bae dan geus. Wala haraj tidak apa-apa gitu. La haraj itu la muskilah, tidak apa-apa. Sambil dikasih tahu. Ada sahabat yang sholat itu saking tidak mau ketinggalan jamaah, rukunnya dipantau, kan ada kan? Kan ada hadis man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan, barang siapa yang mendapati ruku, dia mendapati rakaat. Akhirnya ketika imam sudah ruku, dia dari pintu ruku, Allahu Akbar ruku, acelang-acelangan. Sampai ke shawl. Apa kata Nabi? Zadaqallahu hirsan. Semoga Allah menambah lagi semangatmu. Apa kata Nabi? Wala tu'id, tapi jangan diulangi ya. Nah, gitu. Nabi selalu begitu. Semoga Allah tambahkan semangatmu, terus lagi giat beribadah, tapi jangan diulangi. Nah, gitu. Jadi Nabi SAW tidak menyalahkan, tidak pernah menyalahkan amal ibadah yang sudah dilakukan. Datang orang, ya Rasul saya begini, olah haraj, tenan naon. Ya Rasul saya begini, tenan naon. Pokoknya ibadah yang sudah dilaksanakan, meskipun salah, Nabi tidak pernah menyalahkannya. Dan beliau menyebutkan if'al wala haraj, kan baik la haraj ay ma fi muskilah. Tapi untuk kedepannya Nabi kasih tahu. Gitu. Untuk kedepannya Nabi kasih tahu. Ketika Nabi sholat, Muawiyah bersin. Alhamdulillah gitu. Babaturana, ya arhamukallah. Dan memang ada perintah seperti itu kan di hadis lain. Pak tembal-tembal. Pas sudah sholat Nabi ngeliat sahnu tadi gitu kan. Tapi tidak dimarahin. Yang sudah sholatnya sudah sah gitu. Sholatnya dianggap sah dan tidak muskilah. Tapi Nabi memberi pesan kepada yang akan datangnya, sholat itu adalah ibadah yang memerlukan kekhusyuan. Tidak boleh diantara kalian berbicara dengan apa yang tidak ada dalam bacaan sholat. Itu Nabi SAW. Jadi Nabi tidak pernah sama sekali menyalahkan amal ibadah sahabat yang sudah dilakukan. Bahkan mendoakan supaya Allah tambahkan lagi semangatnya. Tapi ke depan lakukan seperti ini ya. Ke depan lakukan seperti ini. Jadi memberi nasihat. Jangan menyalahkan. Saya pernah dengar ceritanya di sini, katanya ada imam taraweh, dia witirnya ala witir yang tadi, salah satu yang tadi, yaitu witirnya 2 plus 1.
Jadi 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat lagi salam, 3 rakaat di totalnya. Disalahkan katanya. Sampai dicarekan gitu kan. Salam. Lalu Imam ini mengatakan, ya mengatakannya memang tidak dengan dalil, tapi dengan sesuatu yang membuat kita terenyuh juga gitu. Biar saya tanggung jawab di hadapan Allah. Harusnya mah dikasih tahu dalilnya sebaiknya. Bahwasanya kaifiat witir itu begini, biar yang bersangkutan kalah hujahnya dan tidak mau bicara lagi. Biar yang bersangkutan kalah hujahnya, tapi itu jadi pelajaran buat yang lain agar tidak menyalahkan orang yang bisa jadi dia punya hujah. Pernah di sini juga. Mestinya begitu ya, jadi tidak. Meninggal. Lalu yang Tukangnya lagi danang semangat. yang marahnya. Yang kedua, mungkin yang bersangkutan memilih hadis begini. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari ya. Allah menyediakan tempat di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan berdebat meskipun dia benar. Karena Imam Beliau mungkin ngambil hadis itu mungkin. Bisa wae mendebat tapi mendingan tidak debat. Kenapa? Allah sediakan pinggiran di tempat pinggiran surga. Ya lumayan pinggiran surga juga. Daripada pinggiran neraka kayak apa gitu. Pinggiran surga minimal teh isti-isna ya pasti. Kebagian lah buah-buahan dia, ada anturan ke pinggir gitu. Jadi Allah menyediakan tempat fit tarafil jannah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Jadi kesimpulannya adalah kita punya etika, punya adab, punya punya koridor keilmuan dalam menegur dan menyalahkan seseorang. Jangan sampai disalahkan akhirnya pundung ke masjid atau dia kecewa, ya, merasa kecewa disalahkan di depan umum. Iya. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang nasihatiku di depan umum, dia sedang tidak menasihatiku, dia sedang mencemoohku dan mempermalukanku. Barang siapa yang menasihati orang lain di depan umum, hakikatnya dia tidak sedang menasihati, tapi sedang mempermalukan yang bersangkutan. Maka sebaik-baik nasihat mah di forum, di taklim seperti ini. Ada masalah atau ada masalah peribadahan, masalah fikih, masalah ubudiyah, bereskan di taklim. Kita kemukakan hujah-hujah dan dalilnya supaya ada titik temu dan supaya kita tidak merasa dipojokkan atau disalahkan. Ada jemaah tabligh lagi kultum diinterupsi tapi. Nah itu juga tidak adab gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau mau menyelesaikan, diselesaikan lewat taklim. Apa permasalahannya minta dibahas supaya itu masalahnya tuntas begitu. Ya. Jadi Rasulullah SAW ada 2 sholat rawatib yang sangat dijaga asyadda, dengan keras, dengan sengit, dengan semangat begitu. 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti setelah ini kita praktekkan. Nanti qobliyah zuhur mah pakai 4. Caranya 2-2 tetap gitu. Jadi kalau qobliyah subuh itu 10 menit, tahiyat dulu 2 rakaat, kemudian qobliyahnya 4 rakaat dengan cara 2 dan 2. Jadi totalnya 6 rakaat kita dapat sebelum zuhur itu. Tambah rakaat, tambah banyak, tambah Allah suka kan begitu. Semakin rakaatnya banyak, semakin Allah menyukainya. Terakhir banget sebelum suruh, kalau di imarat sebelum bel nyebutnya qabla jaras gitu. Dari Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghrib. Nabi pernah memerintahkan salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti qabliyah maghrib. Tapi di akhir ucapan beliau wafis salisah yang ketiga kali, jadi Rasul sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. Tapi yang di akhir yang ketiganya liman syaa, bagi yang mau. Jadi Nabi pernah menyuruh 2 rakaat sebelum maghrib, qobliyah maghrib, tapi di akhir hadisnya beliau menyebutkan liman syaa, yang mau. Berarti tidak masuk muakkad, tidak masuk rawatib dan bukan nafilah muakkadah. Itu mah salat nafilah biasa. Karahiyat an yattakhidahan nasa sunnatan. Nabi khawatir itu oleh manusia dianggap sebagai sunnah yang muakkad. Maka Nabi menyebutnya liman syaa, bagi yang mau. Baik, wallahu a'lam bishawab, wa ta'ala bi muradi wa ma taufiq illa billah. Kita mudah-mudahan
mudah-mudahan berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi semangat untuk melaksanakan sholat sunnah, terutama yang sunnah muakkadah, nafilah muakkadah, bahkan kalau bisa kita tambah dengan nafilah biasa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.